Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya kaum muslimin yang menganggap bahwa air hujan bagian dari obat untuk menyembuhkan penyakit. Hal itu diyakini atas dasar hadis bahwa baginda Rasulullah SAW hujan-hujanan ketika khutbah sampai jenggotnya basah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, manusia pernah terkena musibah paceklik kekeringan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Jumat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan khutbah, tiba-tiba seorang Arab Badui berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan telah terjadi kelaparan. Maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kita." Anas bin Malik berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangannya, dan saat itu tidak sedikit pun ada awan di langit. Anas bin Malik melanjutkan perkataannya, maka awan seperti gunung bergerak. Beliau belum lagi turun dari mimbarnya hingga aku melihat air hujan membasahi jenggotnya. Maka pada hari itu kami mendapatkan hujan hingga esok harinya dan lusa. Ini hari Jumat berikutnya. Pada hari Jumat berikut itulah orang Arab Badui tersebut atau orang lain berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang roboh, harta benda tenggelam dan hanyut, maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangannya, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami saja dan jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami." Belum lagi beliau memberikan isyarat kepada tangannya ke langit, awan tersebut telah hilang. Saat itu kota Madinah menjadi seperti danau dan aliran-aliran air, bahkan tidak mendapatkan sinar matahari selama 1 bulan. Anas bin Malik berkata, tidak ada satupun orang yang datang dari segala pelosok kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan yang lebat tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Kitab Fathul Bari, hadis nomor 1033. Ibnu Rajab rahimahullah berkata dalam kitab Fathul Bari li Ibni Rajab jilid 9 halaman 233, dan hadis ini adalah bukti bahwa Rasulullah hujan-hujanan ketika sedang berkhutbah. Arti hujan-hujanan tersebut, apakah beliau bermaksud meminta air atau selainnya ketika air hujan membasahinya, dan tidak ada yang tahu maksud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdiri pada hari itu di atas mimbarnya hingga air hujan membasahinya, dan mungkin beliau tetap berdiri khusyuk untuk menyempurnakan khutbahnya. Artinya, tidak ada hadis secara khusus bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadikan air hujan sebagai obat. Bisa jadi ketika itu Rasulullah hanya sekedar menganggap bahwa air hujan itu berkah, lalu beliau hujan-hujanan sambil menyempurnakan khutbah beliau. Nah, berdasarkan hadis dan pendapat ulama di atas, bahwa tidak ada satupun yang mengatakan bahwa air hujan bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit, kecuali ada dalil khusus yang menerangkan tentang itu. Adapun jika air hujan itu termasuk rahmat dan berharap berkah dengan air hujan, maka memang dibenarkan oleh para ulama, dan seseorang boleh melakukan hujan-hujanan misalnya untuk mencari berkah dari air hujan tersebut, atau istilah orang Indonesianya adalah mandi hujan. Namun tidak menganggap misalnya dia meminum air hujan tersebut hanya sekedar untuk mengambil berkah darinya. Ingat, niat hanya sekedar untuk mengambil berkah, bukan untuk mengobati penyakit. Dan jika ada penyakit yang sembuh karena meminum air hujan, maka alhamdulillah. Tapi jika menganggap air hujan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit, maka ini butuh dalil khusus yang menunjukkan bahwa air hujan bisa digunakan sebagai obat. Oleh karena itu, butuh pembuktian dari kedokteran untuk membuktikan bahwa air hujan bisa dijadikan obat. Dan selama ini belum ada penelitian kedokteran yang bisa membuktikan itu semua. Kesimpulannya, yang pertama, mengambil berkah dari air hujan dengan cara mandi hujan atau meminum airnya, maka hukumnya boleh. Yang kedua, tidak dibenarkan meyakini air hujan sebagai obat, karena tidak ada dalil khusus yang menerangkannya, dan tidak ada penelitian kedokteran yang membuktikan itu semua. Jadi boleh mengambil berkah, hanya saja tidak dibenarkan meyakininya sebagai obat dari penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang berkah atau banyak manfaatnya,
Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Quran Surat Qaf ayat 9. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.